Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang program dari tugas besar yang kami kerjakan. Di sini kami mengambil topik yaitu tentang aplikasi simulasi saham sederhana atau saham virtual. Dan di sini kelompok kami beranggotakan hanya 2 orang, yaitu ada saya sendiri, Bagas Alfanto. Dan saya Wahyu Budi Saputra. Ya, jadi di sini saya akan langsung menjelaskan program utamanya ya. Jadi di sini tuh kami menerapkan sistem modular. Jadi setiap function gitu dipisah-pisah file golangnya. Jadi untuk file utamanya itu ada di main.go dan runningnya itu tinggal kita running aja. Go run main.go. Nah, saat pertama kali dijalankan itu akan langsung meminta user untuk login dan login atau register. Jadi ketika kamu sudah punya akun ya tinggal login, dan kalau belum ya register dulu gitu. Nah, ini kenapa sih kok bisa langsung muncul kayak gini? Langsung muncul kayak gini? Itu yang jalanin kan function main dulu nih yang utama. Jadi ini kita memanggil helpers clear screen. Helpers clear screen itu apa? Yaitu memanggil package helpers, dan ini nama functionnya, function clear screen. Package helpers itu di mana? Itu ada di folder helpers di sini. Nah, memanggil function clear screen. Nah, clear screen ini gunanya untuk apa? Yaitu untuk membersihkan terminal ya. Jadi kayak tadi itu kan ada direktorinya kayak gini. Nah, itu bakal di-clear atau dihapus. Jadi kayak gini doang. Kayak gini doang. Nah, lalu ini akan memanggil display out menu untuk menampilkan menu dari authentication-nya gitu. Nah, kalau udah kita disuruh memilih antara 1 sampai 3. Itu misal kita belum punya akun nih, kita harus register dulu kan. Ini nomor 2. Nah, di register itu kita disuruh menginputkan username dan password yang akan kita bikin. Misal kita bikinnya jadi user ini, dan passwordnya user. Kita harus ulangi lagi passwordnya dengan password yang sama. Kalau beda nggak bisa. Nah, kalau sudah, itu register berhasil dan data akunnya itu tersimpan di JSON sini, user storage. Di storage user. Nah, gimana sih cara kerja register? Itu sebenarnya simpel ya. Jadi yang pertama itu kita manggil function register di package controller. Itu di sini, di out controller, dan function register. Nah, di sini itu pertama kita disuruh menginputkan username dan password, lalu konfirmasi password. Kalau udah dicek nih, konfirmasi password tuh sama apa enggak dengan password yang udah diinputkan. Kalau sama, lanjut nih buat ngebikin akunnya. Ngebikin akunnya di mana? Itu di apa ini? Out register, berarti di handlers out user. Nah, sini. Itu di sini. Jadi pertama kita cek dulu nih, username-nya udah kedaftar belum? Kalau udah kedaftar, ya udah nggak bisa bikin akun dengan username tersebut. Kalau misal belum ada, ya udah bikin akun pakai username yang tadi udah dibikin. Tadi udah diinputkan. Gitu. Kalau udah, simpen deh. Nah, terus sekarang kita tinggal fungsi loginnya. Login tuh kita pakai untuk masuk ke menu utama. Jadi kita login pakai akun yang udah dibikin tadi. Jadi kita nyebutin user. Nah, kalau misal username dan passwordnya sama atau sudah terdaftar, itu akan langsung masuk ke menu utama. Kalau enggak, ya nggak bisa. Tuh, jadi cara kerjanya itu di sini. Jadi pertama itu manggil input username dan password. Kalau udah, kita cek dulu nih username dan passwordnya itu ada apa enggak tuh di sini. Jadi sini tuh manggil lagi di bagian model user. Jadi sini tuh tempat kita untuk mengecek passwordnya. Jadi pertama nih kita cek dulu nih, ada username yang terdaftar enggak di database. Kalau misal ada, lanjut cek password. Kalau misal passwordnya benar,
Ya udah return true dan notifikasi login berhasil, gitu. Nah terus, itu apa? Ini tuh buat, nampilin loginnya berhasil atau enggak. Kayak ini tuh tipe boolean gitu loh. Terus yang ini tuh message-nya untuk nampilin pesannya. Apakah akunnya nggak ada, atau password-nya salah, atau loginnya berhasil. Tuh yang ini nih. Itu disimpan di message, buat nampilin pesannya. Gitu. Kalau misal, loginnya udah bener, itu akan nge-return true di sini. Dan otomatis, ini kan return true nih, otomatis di bagian main-nya, ini true kan? True, dan ini akan, perulangan ini akan berhenti, dan akan lanjut ke perulangan untuk menu utama di sini. Nah, yang kayak ini, ada bagian menu utama, akan dilanjut oleh teman saya Lara. Baik Mas Bagas, terima kasih ya. Selanjutnya akan jelaskan oleh saya, yaitu akan ada perulangan di mana di situ diminta jika login berhasil, maka akan masuk ke dalam menu utama. Lalu dia akan mengambil data akun yang dipakai oleh login. Dia akan memanggil function getUser di dalam package. Dia akan memanggil fungsi user di dalam folder user. Nah, terus seperti yang dijelaskan Mas Bagas tadi, yaitu dia akan meng-clear screen di folder helpers. Lalu selanjutnya dia akan menampilkan menu utama di bagian package display main menu di folder helpers. Lalu ada perulangan lagi, yaitu sampai 5 menggunakan for choice kurang dari 1, choice lebih besar dari 5. Lalu selanjutnya dia akan clear screen lagi. Setelah itu memilih menu saham dari case 1, case 2, case 3, case 4. Dia akan memilih saham di menu fungsi saham menu. Dia akan memanggil fungsi di saham menu di folder controllers. Lalu dia akan memanggil fungsi buying saham di folder controllers. Lalu untuk penjual, dia akan memanggil fungsi sell saham di folder controllers. Lalu untuk case 4, dia bisa melihat atau show profile di folder controllers juga. Lalu untuk case 5, dia akan keluar dari aplikasi atau is running sama dengan true, yaitu dia akan berhentikan perulangan alias is running. Lalu dia akan memanggil fungsi save saham di folder saham. Fungsinya buat meng-save data saham baru ke Jensen. Selanjutnya, bagian if coins tidak sama dengan 5, itu digunakan untuk mereset pilihan ketika pilihan yang dipilih itu bukan 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bagas kembali. Ya, oke, terima kasih Mas Lara sudah melanjutkan ya. Jadi di sini saya ingin melanjutkan lagi untuk bagian menu-menunya. Jadi yang pertama itu ada, ini kan tadi kan udah dijelasin nih, akan menampilkan menu utama yaitu display main menu. Nah lalu, kita disuruh milih nih antara 1 sampai 5, kita mau masuk ke menu mana gitu loh. Kalau misal masuk menu 1, lihat saham. Kalau misal 2, beli. 3, jual. Kalau 4, show profile. Dan 5, keluar dari program. Oke, kita yang pertama dulu ya. Jadi ini akan memanggil menu untuk menampilkan menu sahamnya. Menu sahamnya itu di mana? Tuh di sini. Di controllers saham menu. Jadi di sini tuh sama kayak tadi, ini buat nampilin seluruh menu sahamnya. Tuh, jadi menu sahamnya itu apa aja? Itu kita manggil helpers display saham. Itu ada di konsol dan sini display saham. Jadi ini saham menunya tuh ada ini aja, ada lihat saham, ada cari, terus ada ngurutin juga sorting dan juga kembali ke menu utama. Nah,
Sini kita pertama itu misal mau milih apa namanya? Tahu saham, tahu saham. Jadi kita bisa lihat saham apa aja yang tersedia gitu. Nah, di sini itu memanggil function show saham. Lalu seperti biasa kita clear screen dulu untuk membersihkan terminal dan kita nampilin display show saham. Display show saham itu apa? Itu nampilin headernya ya, header dari tabel saham gitu. Langsung aku praktekin. Nah, ini kan menu sahamnya sama seperti yang tadi ya. Nih, tampilannya sama. Lalu kita masuk untuk lihat semua saham. Nah, jadi ini tuh untuk memanggil header dari tabelnya. Lalu di sini, yang ini untuk menampilkan seluruh data saham yang ada menggunakan perulangan. Data sahamnya dari mana? Itu dari apa sih namanya? Folder atau package saham di get saham. Jadi nanti daftar sahamnya itu diambil dari sini. Itu di bagian sini. Di get saham. Jadi nanti akan ngambil semua data saham yang ada di sini. Gitu. Ditampilin semuanya di sini satu-satu. Ini. Kalau udah lanjut untuk yang kedua, yaitu mencari saham dengan kode atau nama perusahaan. Di sini itu memanggil function yang namanya search saham code or name. Jadi kayak bisa dari kode saham atau nama perusahaannya gitu. Yang misalnya kita inputin, kita contoh dari data ini ya. Kita pengen nyari Amazon. Nah, ini akan muncul nih sahamnya, kodenya, terus nama perusahaannya apa, dan harga saham per lembar itu berapa. Gitu. Itu kita searching pakai selection sort. Selection sort itu kayak gimana? Selection sort itu simpelnya kayak ngurutin data dari indeks 0 sampai indeks terakhir. Bukan ngurutin sih, nyari data ngecek satu-satu gitu loh, dari indeks 0 sampai indeks terakhir gitu. Itu ada di bagian sini nih. Nah, ini searching. Jadi ini pakai apa namanya? Selection sort. Bukan selection sort, apa sorry. Sequential search ya. Jadi di sini kita menggunakan library string untuk membandingkan huruf besar dan huruf kecilnya gitu. Jadi huruf besar dan kecilnya itu nggak beda, tetap sama gitu. Meskipun kita nulisnya Amazon kecil semua, nanti akan tampil Amazon gini. Gitu. Nah, udah nih, udah clear nih. Tinggal sekarang untuk menu cari saham dari range harga. Range harga itu contohnya kayak kita mau nyari harga terendah dari 100 sampai 500 gitu. Misalnya kita contohin gini. Itu sampai 500. Nah, nanti muncul nih harga saham yang ada di range antara 100 sampai 500 perak itu apa aja gitu. Nah, cara kerjanya itu di sini. Pertama nginputin min dan max-nya untuk harganya, terus di sini kita cek nih sahamnya ada apa enggak. Kalau ada, ya udah ini ditampilin data-datanya seluruhnya. Gitu. Ini memanggil function search by range. Ini menggunakan binary search ya. Jadi kayak apa ya? Binary search itu dibagi menjadi 3, diambil dari bagian kiri, bagian kanan, dan diambil tengahnya. Gitu. Jadi ini pertama kita urutin dulu datanya. Oh ya, kenapa kita pakai ini? Apa namanya? Kayak duplikat slice itu supaya data utamanya atau data globalnya itu nggak ikut terurut gitu loh. Jadi terurut cuman ketika manggil function search by range-nya aja itu. Jadi terurut cuma di sini doang. Itu sini diurutin datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kenapa diurutin? Karena emang binary search itu harus urut dulu. Nah, kalau udah tinggal kita cari aja deh sahamnya gitu. Kalau udah ini kalau misal datanya nggak ada, data sahamnya nggak ada di harga segitu, ya udah nampilin ini. Kalau misal ada, tampilin semuanya di sini. Dipanggil, disimpan, terus dimasukin sini. Masukin ke variable result. Kalau udah, tampilnya ya semuanya gitu. Nah, lalu untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Lara kembali. Oke, terima kasih Mas Bagas. Yaitu untuk selanjutnya ada yang namanya mengurutkan dari harga terendah. Coba dibuka Mas untuk bagian sortingnya.
Ada di mana nih? Saham di model. Yep nih. Dah. Nah, selanjutnya yaitu mengurutkan dari harga terendah, di mana kita menggunakan function sort ascending atau dari terendah ke tertinggi. Lalu untuk selanjutnya yaitu mengurutkan harga dari tertinggi, yaitu kita menggunakan sorting. Bentar ya. Ya. Nah, itu contoh yang harga terendah. Lalu selanjutnya yaitu kita menggunakan dari selanjutnya kita menggunakan sorting yang kelima, yaitu dari harga tertinggi kita menggunakan descending. Nah, di fungsi itu jadi mengurutkan harga dari yang tertinggi ke terendah, yaitu di mana Google harga sahamnya yaitu 1.302 dan harga paling rendah yaitu FB sekitar 50. Lalu kembali. Nah, untuk kembali yaitu 6, enter. Nah, kita juga bisa melihat profil kita. Nah, untuk kita bisa melihat profil pengguna, yaitu kita perlu membuka file. Jadi di situ menggunakan fungsi show profile, di mana bisa melihat profil pengguna, ada username, ada saldo, dan kita juga bisa melihat riwayat transaksi dan lihat portofolio. Untuk lihat transaksi kita menggunakan perulangan, yaitu for choice, di mana kita bisa melihat lihat riwayat transaksi, lihat portofolio, dan menu kembali. Lalu di case pertama yaitu kita bisa melihat histori transaksi dan juga show portofolio kita. Misal kita bisa kembali lagi. Nah, udah selesai ya? Selanjutnya akan dijelaskan ke Mas Bagas. Ya, terima kasih Mas Lara. Tadi sudah dijelaskan ya bagian sorting dan profile. Jadi di profile tadi itu kan masih kosong tuh, belum ada isinya. Nah, kalau mau lihat history dan portfolio itu kita harus beli saham dulu. Gitu loh. Jadi kita sekarang akan coba langsung beli sahamnya. Jadi setelah memilih menu beli saham, itu akan nampil seluruh data sahamnya dengan harga yang sudah terupdate. Gitu. Jadi setiap pindah menu itu harga sahamnya bakal otomatis terupdate gitu. Terus cara kerjanya gimana? Nah, cara kerjanya itu ada di bagian saham controller. Bukan. Ini kan di main. Buying saham berarti di controller saham. Terus, nah ini buying saham. Nah, jadi di sini ini ditampilin dulu semua data sahamnya. Habis itu kita suruh input ini kode atau nama perusahaan yang mau kita beli sahamnya. Contoh deh, kita mau beli saham Apple. Nah, kan dicek dulu nih sahamnya ada apa enggak. Tuh, ternyata ada. Nah, kalau ada berarti kita sekarang disuruh inputin mau beli berapa lot sahamnya. Satu lot saham itu sama aja dengan 100 lembar saham. Jadi nilainya sekarang itu dikali dengan 100 itu sama dengan satu lot. Misal kita beli berapa ya? 5 deh. Nah, kalau semisal muncul notifikasi pembelian berhasil, berarti saham berhasil kita beli. Dan saldo kita akan berkurang. Kita coba cek aja di sini. Nah,
yang tadinya kita mempunyai saldo 1 juta, itu akan berkurang jadi sekian. Dan kita cek nih, historinya masuk apa enggak? Cek. Nah, ternyata masuk nih. Kita membeli saham Apple sebanyak 5 lot dengan harga per lembarnya itu sekian dan total total yang kita beli itu sekian. Nah, lalu kita lihat portofolio kita. Wih, ternyata rugi nih. Ternyata kita punya saham Apple sebanyak 5 lot dan harganya itu sekarang turun gitu. Turun dan kita rugi 40.000. Nah, karena harganya berubah-ubah, coba kita cek lagi di portofolio. Nah, ruginya turun nih, yang tadi 40.000 jadi 36. Cek lagi, naik lagi. Oke. Sekarang kita coba beli saham lainnya ya. Coba beli Tesla deh. Setelah kita beli 4 lembar. Nah, ini berhasil kan? Kalau semisal kita beli lagi nih, tapi harganya itu melebihi saldo kita. Nah, kita beli misal 1.000 deh. Set. Nah, karena saldonya kita nggak kurang gitu, kayak nggak cukup, tuh akan muncul astagfirullah. Akan muncul notifikasi gini, saham tidak cukup untuk pembelian ini. Nah, terus kita cek nih di bagian portofolio kita. Nah, kita berhasil beli saham Tesla sebanyak 4 dengan harga sekian. Nah, terus kita cek nih profit apa enggak nih. Nah, ternyata untung cuma 4.000. Nah, tapi lumayan kan untung daripada rugi gitu. Nah, kalau udah berarti kan kita sudah berhasil untuk membeli sahamnya. Nah, lalu untuk bagian jual saham itu ini ada di function sell saham. Dan itu pertama kita ini nih, kita dapetin dulu ID dari usernya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan jumlah saham atau saham yang kita punya itu harus diambil berdasarkan ID. Jadi ID user itu sama dengan ID sahamnya gitu. Jadi setiap user punya ID yang berbeda-beda. Jadi nggak ketukar sahamnya punya siapa gitu. Nah, kalau udah kita cek nih sahamnya ada apa enggak. Kalau nggak ada, nampilin ini. Kalau ada lanjut ke sini. Nampilin saham yang dimiliki dan sahamnya apa aja. Dari sini. Terus kita mau jual saham yang keberapa nih? Ke satu apa kedua? Misal kita mau jual kedua. Set. Nah, kalau udah ini nih apa namanya? Di sini buat nampilin total lot yang kita punya. Kalau udah, tinggal kita pilih aja berapa lot yang mau kita jual. Misal jual semuanya deh, 4. Nah, ini akan berhasil kejual dengan harga sekian. Berarti kita udah bisa ngejual sahamnya. Nah, kita akan bedah dulu gimana sih cara proses jual sahamnya gitu. Jadi, kita akan memanggil function proses sell di bagian selling. Itu ada di handlers bagian selling. Nah, pertama nih ambil lagi ID-nya buat dapetin saham yang kita punya apa aja, terus dicek ada apa enggak sahamnya. Habis itu kita ngambil portofolio kita gitu loh. Kalau udah, ya udah tampilin semua datanya. Terus ini kayak kalau semisal kita nginputin jumlah lotnya ternyata lebih dari yang kita punya atau nol atau di bawah nol gitulah. Itu akan nampilin ini. Dan kalau misal sesuai dengan lot yang kita punya, kan jalanin ini. Jadi kayak lot yang mau kita jual dikali 100 dan dikali dengan harga saham yang terbaru gitu, akan disimpan di sini. Kalau udah total jualnya atau saldonya itu bakal diupdate atau ditambah dengan total saham yang kita jual gitu. Akan terupdate saldo kita. Terus habis itu ini bikin transaksinya gitu. Buat bikin history transaction yang tadinya kita beli itu di sini buy, itu kalau jual jadi tipenya sell gitu. Nah, kalau udah ini tuh untuk kayak mengfilter ulang jumlah lot yang kita punya gitu loh. Misal kita punya 4 lot terus kita jual 2 doang. Nah, itu bakal difilter di sini dikurangin jadi 2 gitu. Jadi nggak ngebug gitulah. Nah, terus ini tuh untuk kayak nge-update transaksinya gitu loh. Disimpan ke transaction history atau
Ya benar, history, transaksi history. Nah, terus di sini untuk ngupdate saldonya dan di sini untuk simpen ke database-nya, gitu. Nah, lalu kalau udah nih kita cek dulu di lewat transaksinya. Nah, udah kesimpan kan, kita jual saham Tesla sebanyak sekian lot, harga sekian sekian. Dan kita lihat nih saldonya, saldonya masuk lagi nggak? Nah, sip, masuk lagi ya. Dan yang tadi Apple itu ternyata untung guys, untung 8.000. Nah, jadi eh coba kita jual deh beberapa ya, nggak semuanya. Kita punya 5, kita jual 3 aja. Nah, kejual 3, terus cek nih di portofolio. Nah, sekarang kita punya sisa 2 dan tiba-tiba harganya tuh ngerugi guys. Turun lagi harganya gitu. Nah, jadi ya udah, kita punya saham Apple doang yang tersisa dan cek history, kita simpan ya, menjual, ngejual. Jadi mungkin sudah dijelaskan ya semua fitur-fiturnya dan cara kerjanya. Ya kalau sudah cukup ya, mungkin sedikit nambahin ya. Ini gimana sih supaya bisa kesimpan ke database gitu. Nah, nyimpennya itu ada di file storage ini. Jadi yang pertama, ini untuk membuat directory folder gitu, membuat folder lah, membuat folder storage jika belum ada. Terus ini buat ngecek nih, apakah file JSON-nya itu ada apa enggak. Terus yang ini untuk nge-update file JSON-nya, misal udah nge-update harga atau nge-update akun akan dijalanin di sini. Terus yang ini untuk membaca file dari JSON-nya, gitu. Terus yang ini, itu nge-load, apa sih, load from JSON itu sama aja kayak apa ya namanya ya, encode atau decode ya. Jadi kayak bahasa JSON-nya itu di-convert jadi bahasaku gitu loh, atau kayak data biasa gitu. Itu namanya nge-decode, namanya nge-decode. Dan yang ini nge-encode datanya buat dari data biasa disimpan ke format JSON gitu. Ya, mungkin itu sih tambahannya. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah penjelasan. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.